Oke, jadi pertama aku akan menjelaskan dua uji. Yang pertama itu adalah uji instrumen data. Itu meliputi dua, yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Nah, kita bakal cobain uji validitas dulu. Yang pertama, langkah awalnya adalah buka Excel-nya. Nah, di Excel ini kan sudah tertera data mentahnya dari dikasih dari LMS sesuai kelompok. Nah, kebetulan saya mendapatkan kelompok 3. Seperti ini datanya, dan ini sudah saya hitungkan semua hasilnya. Nah, dari Excel ini di copy, lalu masukin ke SPSS-nya. Setelah dimasukin ke SPSS, kita pertama ke variable view. Setelah di copy dari situ, kita tulis yang pertama itu ada pengetahuan lingkungan, terus sikap sosial, identifikasi organisasional, lalu ada perilaku keberlanjutan. Nah, ada 4 ya di sini datanya. Nah, kita tuliskan di labelnya ini satu, ini PL ini pengetahuan lingkungan, SS ini sikap sosial, IO ini identifikasi organisasional, dan yang terakhir ada PK, perilaku keberlanjutan. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Habis dari data view, karena kita bakal menguji yaitu uji validitas, jadi kita pencet analyze, lalu kita klik correlate. Nah, kita klik yang bivariate. Nih, kita masukin ya. Ini tadi saya udah masukin. Kita satu-satu karena kita bakal ada 4 data di sini. Yang pertama pengetahuan lingkungan, ini PL1 sampai PL5 dimasukin. Dan ini totalnya juga dimasukin. Habis itu kita klik OK. Nah, ini muncul ya hasil SPSS-nya sudah tertera di sini. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kita bakalan ngetes yang masuk lagi ke analyze, kita ke correlate, ke bivariate. Habis itu ini kita rest. Nah, karena pengetahuan lingkungannya udah, selanjutnya yang sikap sosial pindahin. Nih, pindahin semua. Sikap sosialnya juga ada 5 ya, sikap sosialnya, dan ini totalnya juga dimasukin. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah muncul ya ini yang sikap sosialnya. Nah, kalau udah dilanjutin lagi, karena ada 4, masih kurang 2, masuk lagi ini ke correlate, bivariate test, ini kita rest. Lalu karena tadi pengetahuan lingkungan udah, terus sikap sosial udah, yang ketiga ini identifikasi organisasional, masukin. Yang identifikasi organisasional juga ada 5 ya, jadi kita masukin nih, masukin. Ininya hasilnya juga dimasukin. Maaf. Nah, ini hasilnya ya, totalnya masukin juga. Habis itu kita klik OK. Nah, ini udah muncul ya, identifikasi sosialnya udah muncul, SPSS-nya. Lalu yang terakhir kita lihat, habis itu ini kita tes. Terus yang terakhir itu ada perilaku keberlanjutan, masukin. Kebetulan perilaku keberlanjutan juga ada 5 ya, jadi semua ada 5. Masukin. Ini hasilnya totalnya. Nah, udah dimasukin, kita OK. Nah, ini udah muncul ya yang perilaku keberlanjutan. Jadi 4-4-nya udah ada ya di sini. Perilaku keberlanjutan, identifikasi organisasional. Habis itu ini ada sikap sosial. Dan yang pertama itu tadi ada pengetahuan lingkungan. Oke, udah 4-4-nya udah masuk. Habis itu kita mau uji yang kedua.
Nah, uji yang kedua ini adalah uji reliabilitas. Di uji reliabilitas ini itu sangat berbeda ya. Nah, kita pertama masuk ke analyze. Habis itu kita masuk ke yang scale. Terus kita yang ke reliability analysis. Nah, di sini tuh berbedanya kenapa? Nah, kalau tadi sebelumnya ini totalnya pengetahuan lingkungan, misalnya total PL ini kita masukin, tapi di sini kita nggak masukin, jadi cuma masukin PL1, terus PL2, PL3, PL4, PL5. Nah, di sini bedanya cuma itu aja ya, karena yang sebelumnya kita masukin semua sampai totalnya, sedangkan kalau yang reliability analysis ini kita cuma masukin PL1, PL2, PL3, PL4, PL5. Totalnya nggak bisa dimasukin. Setelah itu kita oke. Nah, muncul ya, ini hasilnya. Ekspektasinya udah muncul. Setelah itu kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi yang ini kan karena ada 4, sama kayak tadi. Masukin ke reliability, ini kita res. Terus ini yang sikap sosial, masukin. Nah, udah ya, kita klik OK. Nah, udah muncul ya ini yang sikap sosialnya. Setelah itu lanjut lagi. Yang ketiga, ini kita RS dulu, lanjut lagi. Yang ketiga ada identifikasi organisasional. Masukin, udah klik OK. Nah, udah muncul juga hasilnya. Lanjut lagi yang terakhir, analyze, scale, reliability, ini kita res. Yang terakhir itu adalah berlaku keberlanjutan. Mungkin udah, kita klik OK. Nah, udah muncul semua ya ini. Dari yang kedua variabel ini udah muncul semua dari ujinya ya, udah muncul semua. Tinggal kita interpretasikan hasilnya ini gimana ya. Oke, sekian. Nah, ini jadi ini hasilnya. Nah, ini ada yang pertama, ini uji, tadi kan kita udah uji validitas, itu kita ada ujinya ada 2. Selanjutnya nih yang pertama itu adalah tulis variabel pengetahuan lingkungan. Ini tadi hasilnya udah yang PL. Nah, setelah itu kenapa ini datanya ya, datanya di bawah sini. Ini kita masukin template datanya sesuai yang diberi sama ibu. Nah, ini kita zoom. Nah, tadi yang pengetahuan lingkungan itu kenapa ini kan ada 5 butirnya. Tadi PL-nya PL1, PL2, PL3, PL4 dan PL5. Masukin butirnya ada 5. Selanjutnya hitung ini dapat dari mana sih? Dapatnya dari sini. Nah, ini PL. Ini PL1. PL1 itu ada pengetahuan lingkungan kan ini. Nah, ini tuh 0,753. Selanjutnya yang kedua ada 0,810, yang ketiga ada 0,753, yang keempat ada 0,667, yang kelima ada 0,692. Nah, dimasukin ke data yang di sini. Nah, masukin ke sini. Tuh, masukin yang tadi udah sesuai ya. 0,753, selanjutnya yang kedua 0,810, sampai yang kelima 0,692. Nah, nilai SIG ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Ini nilai SIG-nya. Kebetulan ini semua 0,00 semua sampai 5. Nih ya, 0,00 semua ini sampai 5.
Nah, maka di sini di tabelnya kita masukin 0,00 semua karena memang tadi kebetulan 0,00 semua, kita masukin semua yang nilai signya dapat dari situ. Nah, keterangan ini kenapa bisa dinyatakan valid? Ini karena nilai signya di bawah 0,0000, makanya dinyatakan valid. Valid ya, ini pengetahuan lingkungannya. Nah, kita cek lagi yang sikap sosial. Ini sikap sosial ya ini. Nah, ini adalah variabel sikap sosial. Nah, di variabel sikap sosial ini juga sama seperti yang tadi sebelumnya. Nah, kita lihat ya, yang sikap sosial yang pertama itu dapatnya 0,723, yang kedua adalah 0,794, yang ketiga adalah 0,790, yang keempat ada 0,696, yang kelima ada 0,694. Lihat ya, ini sudah. Selanjutnya kita lihat nilai signya ini semuanya kebetulan 0,00 semua, 0,00 semua. Jadi di tabelnya ini kita masukin tadi nilai hitungnya sesuai yang aku tadi jelaskan. Nah, ini kita masukin semua sampai 5. Nah, nilai signya juga tadi kita bisa lihat kan, itu semua 0,00 semua, maka dinyatakan valid. Itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah identifikasi organisasional, juga sama. Ini sampai 5. Yang pertama adalah 0,810, yang kedua ada 0,805, yang ketiga ada 0,802, yang keempat ada 0,870, yang kelima ada 0,838. Sini sekalian aja lihat ya, lihat nilai signya kebetulan semua juga sama 0,00 semua. Nah, selanjutnya kita masukin ke data. Nah, di data ini identifikasi sosial ada 5, kita masukin tadi yang datanya 0,810 sampai dengan 5. Sama di sini nilai signya karena 0 di bawah 0,000 dinyatakan valid semua ya. Valid. Nah, yang terakhir yang keempat adalah variabel perilaku keberlanjutan. Di sini juga sama, kita lihat ya. Di sini ada 0,729, yang kedua ada 0,841, yang ketiga ada 0,782, yang keempat ada 0,865, yang kelima ada 0,833. Sekalian aja kita lihat nilai signya nih ya, nilai sig ini dapatnya nih 0,00 semua ya nih, dari 1 sampai 5 benar-benar dapatnya 0,00. Nah, maka di sini di data ini ditulis semua 1 sampai 5 ditulis ya tadi ini. Nilai hitungnya kita masukin, habis itu ini nilai signya tadi terdapat 0,00 semua ya, dari tabel 1 sampai tabel keempat. Jadi semuanya dinyatakan valid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang uji reliabilitas. Nah, di uji reliabilitas ini juga ada 4 ya. Yang pertama ada variabel pengetahuan lingkungan, yang kedua ada variabel sikap sosial, yang ketiga ada variabel identifikasi organisasional, yang keempat ada variabel perilaku keberlanjutan. Di sini bisa dilihat ya, dinyatakan valid apabila di atas 0,60. Nah, ini di sini kita lihat ya. Ini yang pertama ada variabel pengetahuan lingkungan itu adalah 0,869, itu berarti valid ya. Nah, di sini ada juga yang sikap sosial itu ada 0,786, itu valid juga ya, berarti karena dinyatakan valid itu bila di atas 0,60. Ini yang ketiga ada variabel identifikasi organisasional juga di atas 0,60, ada hasilnya 0,775, yang keempat 0,879. Kita masukin ini tabelnya, masukin di variabelnya tadi ada 4. Nah, kita masukin ya ini end of item ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Nih, kebetulan ini end of itemnya ada 5. Nah, udah ya, masukin situ. Ini kita dapat dari mana? Yang alpha ini dapat dari masukin semua ke sini, 5 ke 4-nya kita masukin tadi sesuai yang aku bilang.
Kenapa ini keterangannya bisa reliable itu karena di atas 0,60 seperti itu. Oke, makasih. Baik, sekarang kita akan melakukan uji normalitas. Tadi datanya udah kita masukkan dalam variable view. Kita langsung saja ke data view, klik analyze, lalu kita ke regression, lalu ke linear. Kita masuk pengetahuan lingkungan independen, sikap sosial independen, identifikasi organisasi independen, lalu perilaku keberlanjutan independen. Lalu kita buka save, kita tekan klik unstandardize, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Untuk sekarang ini bisa kita abaikan, kita tinggal saja analyze lagi, non parametric test, legacy dialog, lalu ke one sample case. Di sini kita akan masuki tadi yang paling bawah, unstandardized residual ke test variable list. Tes distribusinya kita centangkan normal, lalu kita klik OK. Ini saya sudah masukkan datanya di dalam Word. Di sini bisa dilihat dari hasil data di atas kita mendapatkan 200. Ini berarti distribusi bisa dibilang normal karena nilai sig yang berarti yang mendapatkan 0,200 lebih besar dibanding 0,05. Dan kita akan melakukan uji multikolonialitas. Di sini kita akan klik analyze, lalu kita akan klik regression, kita ke linear, lalu kita reset. Di sini kita akan masukkan pengetahuan lingkungan di sini, lalu sikap sosial di sini, lalu identifikasi organisasi di sini, lalu perilaku keberlanjutan di independen. Kita akan klik statistik, lalu kita akan klik collinearity diagnostic, klik continue, kita klik OK. Di sini kita akan menemukan koefisien. Ini sudah saya akan tunjukkan di Word, sudah saya masukkan. Di sini kita lihat di tabel tidak terjadinya multikolonialitas karena tidak ada data tolerance yang di atas 0,1 dan tidak ada data VIF yang di atas 10. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita akan masuk ke analyze, kita akan ke regression, lalu ke linear. Kita akan masukin pengetahuan lingkungan independen, sikap sosial independen, identifikasi organisasial ke independen, lalu perilaku keberlanjutan di independen. Kita lalu klik di plot. Di sini kita akan masukkan yang ini, yang ini kita akan masukkan ke Y. Lalu untuk yang ini kita masukkan yang ini ke dalam X. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul ini yang sudah saya masukkan kepada Word. Nah, dari sini hasil SPSS scatter plot ini bisa dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah garis kosong pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekarang kita akan melakukan uji linearitas. Kita akan ke analyze, kita akan compare means, kita ke means, kita masukkan pengetahuan lingkungan di independent list, sikap sosial di independent list, dan identifikasi organisasional di independent list. Lalu kita akan masukkan perilaku keberlanjutan di independent list. Lalu kita ke options, kita akan centang test for linearity, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada banyak tabel. Saya sudah merangkum semua ini menjadi tabel yang lebih gampang dilihat. Di sini kita lihat di variabel bebasnya bahwa ada 3 tadi. Pengetahuan lingkungan mendapatkan F hitung 1,476 dengan nilai sig
143. Sikap sosial mendapat F hitung 2,944 dengan nilai SIG, 003. Lalu untuk identifikasi organisasional mendapatkan F hitung 2,252 dengan nilai SIG, 006. Nah, di sini kita tahu bahwa pengetahuan lingkungan, sikap sosial, dan identifikasi organisasional semua tidak ada yang terjadi linearitas karena tidak ada variabel yang memiliki data F hitung lebih kecil dari F tabel, dan juga tidak ada data nilai SIG yang lebih besar dari 1. Selanjutnya untuk uji analisis regresi linear berganda, caranya adalah kita ke analyze, lalu regression linear, lalu kita reset dulu ya. Kita masukkan pengetahuan lingkungan, kemudian sikap sosial, identifikasi organisasi, dan juga perilaku keberlanjutan. Habis itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Itu summary, ANOVA, dan koefisien. Hasilnya dari uji koefisien determinasi, dari data di atas bisa kita lihat bahwa nilai R² dari model ini adalah 0,467, yang berarti sekitar 46,7% dari variasi dalam variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel dependent yang ada dalam model. Ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependent dan variabel dependent. Nilai adjusted R² dari model ini adalah 0,459. Ini perkiraan yang lebih akurat dari kemampuan model untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependent karena perhitungan jumlah prediktor dan ukuran sampel. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat kecocokan yang cukup baik dengan data yang ada, meskipun masih ada sekitar 53,3% dari variasi dalam variabel dependent yang tidak dijelaskan oleh variabel dependent dalam model. Lalu untuk uji ANOVA atau uji F-nya, interpretasinya adalah hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan atau F sama dengan 57,313 atau P lebih besar daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa setidaknya satu dari variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependent. Untuk uji hipotesis atau uji T, interpretasinya adalah untuk pengetahuan lingkungan sendiri, nilai T sama dengan 2,997 dengan nilai p-value 0,003 lebih besar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keberlanjutan. Lalu untuk sikap sosial, nilai T sama dengan 2,112 dengan nilai p-value 0,036 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sikap sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keberlanjutan. Lalu ada identifikasi sosial, nilai T 7,463 dengan nilai p-value 0,000 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi organisasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keberlanjutan. Lalu berdasarkan hasil uji F dan uji T dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda ini secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan perilaku keberlanjutan. Ketiga variabel independen yaitu pengetahuan lingkungan, sikap sosial, dan identifikasi organisasional masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keberlanjutan. Lalu persamaan analisis regresi linear berganda. Pengetahuan lingkungan 0,311, sikap sosial 0,231, dan identifikasi organisasional 0,553. Lalu untuk yang terakhir ada uji dominan. Nilai dan signifikansi yang relevan untuk uji dominan adalah sebagai berikut. Pengetahuan lingkungan T 2,997, SIG sama dengan 0,03. Sikap sosial T 2,112, SIG 0,036, dan identifikasi organisasional
T 7,463, SIG 0,000. Dari nilai tersebut, kita dapat melihat bahwa identifikasi organisasional memiliki nilai T tertinggi dan signifikasi yang paling rendah dan paling signifikan, diikuti oleh pengetahuan lingkungan dan sikap sosial.